Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, dan alhamdulillah saat ini kita telah sampai di ayat-ayat yang terakhir dalam surah Adz-Dzariyat. Dan ayat terakhir yang kita jelaskan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirum mubin." Berlarilah dan bersegeralah menuju Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nadhirun mubin, orang yang memberikan peringatan dengan peringatan yang jelas. Dan di dalam penjelasan yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, yang dimaksud dengan berlari yaitu berlari dari segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar." Dan janganlah kalian menjadikan bersama Allah Subhanahu wa taala ilahan, sesembahan. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kalian menjadikan sesembahan bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diulang lagi apa yang disebutkan di ayat sebelumnya, inni lakum minhu nadhirum mubin. Nah, di sini disebutkan secara khusus wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, ya, setelah fafirru ilallah, dan wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar ini sesungguhnya masuk di ayat yang sebelumnya, ya, bagian dari al-firaru ilallah, ya, bahkan kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, justru inilah yang menjadi asas orang yang kembali dan berlari menuju Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah asasnya, yaitu an yafirral abdu min ittikhadhi alihatin ghairillahi minal awthani wal andadi wal qubur wa ghairiha mimma ubida min dunillah. Ya, hendaknya seseorang itu berlari sejauh-jauhnya dari segala bentuk penyembahan kepada selain Allah, berlari sejauh-jauhnya dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu kesyirikan dalam bentuk menyembah berhala sebagaimana yang terjadi pada masyarakat jahiliyah, atau kesyirikan berupa menyembah kuburan sebagaimana yang terjadi pada sebagian kaum muslimin,
Ini adalah hal-hal yang wajib dan mutlak kita jauhi. Ya, karena ketika seseorang masih tetap berada di dalam kesyirikan, maka keburukan-keburukan lain yang dia tinggalkan, sementara kesyirikan dia tidak tinggalkan, maka itu akan kehilangan makna. Karena asas daripada kebaikan itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan kepadanya. Dan asas inilah yang prioritas untuk kita miliki sebelum yang lainnya. Kemudian di ayat yang berikutnya, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin. Demikianlah tidak ada rasul yang datang sebelum mereka, tidak ada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa qalu sahirun aw majnun, kecuali kaum yang di tengah mereka diutus seorang rasul itu mengatakan kepada rasul yang diutus, sahirun aw majnun, engkau adalah tukang sihir atau engkau adalah orang gila. Atawasaw bih, apakah mereka itu saling berwasiat secara turun-temurun, sehingga apa yang diucapkan oleh yang umat terdahulu itu juga yang diucapkan oleh yang setelahnya. Apakah itu terjadi karena mereka saling berwasiat? Balhum qaumun taghun, mereka itu adalah kaum yang melampaui batas. Nah, ayat ini, ya, ayat yang ke-52, kadzalika ma atal ladzina min qablihim dan seterusnya, ini adalah ayat yang di dalamnya ada bentuk hiburan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa ketika seseorang mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada yang hak, mengajak untuk menempuh jalan yang mengantarkan ke surga, tetapi justru direspon dengan kata-kata yang menyakitkan, bahkan dengan sikap-sikap yang menyakitkan, maka tentu ini adalah kondisi yang secara manusiawi akan menjadikan orang itu sedih. Ya, diajak kepada kebaikan kok malah responnya tidak baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini dan ada beberapa ayat yang semisal dengan ayat ini sebagai bentuk tasliyah, ya, sebagai bentuk hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kan di sini Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan yaqulullahu musalliyan li rasulih sallallahu alaihi wasallam an taghdhibil musyrikin billah al-mukadzibina lahu al-qailina fihi min al-aqwal asy-syani'a ma huwa munazzahun anhu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui ayat ini sebagai bentuk tasliyah, ya, hiburan atas takdzib, ya, pendustaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya sampai di situ, mereka juga mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang buruk, ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bebas dari tuduhan-tuduhan itu, ya, dikatakan sahir, dikatakan majnun, ya, dan ini di kesempatan lain dikatakan syair, ya, dan ini sebenarnya sesuatu yang saling berlawanan satu sama lain, ya, dikatakan syair, penyair, tapi di saat yang sama dikatakan juga orang gila, ya. Sebenarnya ini tidak bisa bertemu antara dia penyair dan dia orang gila. Tidak mungkin orang gila bisa membuat syair, ya, tapi ya seperti itulah tuduhan mereka, karena yang mereka kehendaki di balik tuduhan itu adalah untuk menjauhkan manusia dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi ketika suatu kebenaran,
ya, disampaikan secara benar mengikuti tuntunan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebenaran itu tidak ada yang bisa membendungnya. Dia akan diikuti. Ya, kenapa? Karena kebenaran itu sesuai dengan fitrah manusia. Ya, agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan fitrah manusia. Ya, sehingga dia tidak akan bisa dibendung oleh siapapun. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli." Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agama ini di atas yang lainnya, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak menghendaki, orang-orang kafir tidak menghendaki. Tetapi jika saatnya telah tiba, ketika Allah melihat bahwa kaum muslimin telah memenuhi syarat untuk mendapatkan pertolongan, maka tidak ada yang bisa menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan itu selalu menjadi milik orang yang bertakwa. Kejayaan, kemenangan itu adalah milik orang yang bertakwa. Dan itu yang kita bisa lihat ya pada kisah-kisah para nabi ya, yang sering sekali diulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Ya, bagaimana Nabi Musa, bagaimana Nabi Nuh, kita melihat tidak ada apa-apanya secara kekuatan materi. Ya, kita baca kisah Nabi Musa alaihi salam, ya, dia adalah sosok yang ya pengikutnya, kemudian kekuatannya secara materi dan persenjataan tidak ada bandingannya dengan apa yang dimiliki oleh Fir'aun. Ya, tapi kita lihat kesudahannya seperti apa. Ya, Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi Musa, sebagaimana sebelumnya juga Allah memenangkan Nabi Ibrahim atas Namrud. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki beragam cara untuk memenangkan hamba-hambanya. Dan yang terpenting adalah seorang hamba kaum muslimin yang wajib dia lakukan adalah melayakkan dirinya untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya selain didustakan, ya diserang dengan kata-kata yang menyakitkan. Ya. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa orang-orang kufar itu hati mereka mirip satu sama lain. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya, tasyabahat qulubuhum, hati mereka itu menyerupai satu sama lain, sehingga kata-kata mereka juga mirip-mirip. Ya. Mereka disatukan oleh kebencian, dan kebencian itulah yang melahirkan ucapan-ucapan yang menyakitkan. Ya. Dan itu di dalam Al-Quran, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para nabi, maka ucapan-ucapan orang-orang yang mendustakan para nabi tersebut mirip-mirip, ya. Penyair, tukang sihir, orang gila, dan itu juga yang terjadi pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga yang terjadi pada siapapun yang mengajak kepada kebenaran, lalu kemudian ada pihak-pihak yang tidak menyenangi bahkan membenci sebenci-bencinya kebenaran itu, maka ucapannya juga tidak jauh beda. Ya, dan ini adalah bukti dari kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, tasyabahat qulubuhum, hati mereka saling menyerupai satu sama lain. Kemudian di ayat yang berikutnya, ya, atawasaw bihi balhum qaumun taghun, ya, apakah mereka saling memberikan wasiat? Ini yang tadi kita sampaikan, kok ucapannya mirip, kok ucapannya sama. Apakah itu sesuatu yang dipesankan secara turun-temurun? Ya, dan ini adalah pertanyaan yang menunjukkan betapa buruknya apa yang mereka lakukan. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan hadhil aqwalul lati sadarat minhum
al-awwalina wal akhirin hal hiya aqwalun tawasaw biha wa laqana ba'dhum ba'dhan biha. Apakah ini adalah ucapan yang ditalkinkan oleh generasi yang sebelumnya kepada generasi yang setelahnya, bahwa semua yang mengajak kepada tauhid, menjauhi kesyirikan, itu adalah tukang sihir, itu adalah orang gila, itu adalah penyair dan predikat-predikat buruk lainnya yang diarahkan kepada mereka, ya, kok bisa mirip-mirip satu sama lain. Fala yustaghrabu bisababi dzalika ittifaquhum 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada para nabi dan kepada siapa yang mengikuti jejak para nabi dalam menyampaikan tauhid dan menjauhi kesyirikan, agar tidak terlampau heran dengan hal yang seperti itu, tidak terlampau heran dengan kalimat-kalimat dan kata-kata yang menyakitkan yang diucapkan oleh orang-orang yang mendustakan, ya. Karena ya di akhir ayat itu disebutkan amhum qaumun taghun, ya, atau apakah mereka, jadi kalau tidak saling berwasiat, ya kenapa perkataannya sama, apakah saling berwasiat atau karena mereka itu adalah qaumun taghun, ya mereka sama-sama kaum yang taghun, yang melampaui batas. Jadi mereka tidak saling berwasiat, tetapi mereka serupa dalam hal melampaui batas, sehingga kata-katanya juga menjadi sama, ya, narasi yang mereka sebarkan itu sama. Tasyabahat qulubuhum wa a'maluhum bil kufur. Jadi ketika hati mereka sama, maka apa yang dia tampilkan di luar juga akan mirip satu sama lain. Ya, tasyabahat qulubuhum wa a'maluhum bil kufri. Ya, hati mereka sama, maka amalannya juga akan mirip satu sama lain. Ya, jadi ketika dalam hatinya itu adalah kekufuran, maka ucapan-ucapan yang dia ucapkan juga itu adalah kekufuran. Ucapan, amalan-amalan yang melampaui batas. Ya. Fatasyabahat aqwaluhum an-nashiya an tughyanihim. Ya, jadi saling memiripi satu sama lain dari ucapan kemudian perbuatan yang bersumber dari tughyan, ya, bersumber dari melampaui batas yang ada pada hati-hati mereka. Ya, dan Syekh Sa'di rahimahullah menegaskan di sini bahwa inilah realita yang terjadi, inilah kenyataan yang terjadi. Ya, di mana kalau kita memperhatikan secara seksama, merenungi secara mendalam apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci al-haq, ya, yang membenci seruan kepada tauhid, seruan kepada sunnah, maka kita akan dapatkan itu juga berasal dari hati-hati yang melampaui batas, ya. Di surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladzina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kemudian Allah mengatakan kadzalika qala alladziina min qablihim. Jadi apa yang mereka katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim. Seperti itulah perkataan yang mereka yang pernah dikatakan oleh umat-umat terdahulu, mirip sekali ucapannya. Kenapa demikian? Tasyabahat qulubuhum. Disinilah betapa pentingnya untuk kita selalu islahul qulub, ya, kita selalu memperbaiki hati kita, ya, membersihkannya dengan cara memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepadanya agar dia menjadi bersih, dan ketika bersih maka apa yang dihasilkan oleh lisan kita, oleh amalan kita, itu juga menjadi amalan-amalan yang terbaik. Wa kadzalikal mu'minun lamma tashabahat qulubuhum bil id'ani lil haqqi wa talabihi was-sa'i fihi. Sebaliknya juga demikian. Orang-orang beriman, ya, ketika hati mereka itu sama satu sama lain, maka yang akan dihasilkan dari hatinya tersebut itu adalah kebaikan-kebaikan,
ya, al-id'anu lil haq, mereka akan tunduk kepada kebenaran, wa talabihi was-sa'yi fihi, ya, dia tunduk kepada kebenaran, bersungguh-sungguh dalam mencarinya dan bermujahadah untuk terus berada di atasnya. Itu adalah hasil dari hati yang baik. Kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ala wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya atau ketahuilah bahwa di dalam diri manusia itu terdapat mudghah, ya, yang tidak lain adalah hati, dan Nabi katakan itu adalah kunci dari baiknya seseorang. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara doa yang beliau ajarkan itu adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya. Allahumma ati nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha, ya, jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperbaiki, ya, karena apa yang ada di sekitar kita itu teramat sangat banyak hal yang bisa merusak hati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bersabda, innal 'abda idza adnaba nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Sungguh seorang hamba ketika dia melakukan suatu dosa sekecil apapun itu, ketika dia melakukan suatu dosa, maka itu akan menyisakan titik hitam di hatinya. Fa in zada zadat. Kalau dosa itu bertambah, maka titik hitam itu juga ikut bertambah, hatta yughallafa biha qalbu, hingga pada akhirnya hatinya itu akan diselimuti oleh titik hitam, dan itu adalah hati yang sakit, bahkan bisa menjadi hati yang sudah mati, sehingga tidak bisa lagi membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan. Fatawalla anhum, kemudian di ayat berikutnya, fatawalla anhum fama anta bimalum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan, tuntunan bagaimana menyikapi orang-orang yang mengatakan syair, majnun dan seterusnya. Fatawalla anhum, berpalinglah dari mereka. Ya, jangan dibuat lelah oleh apa yang mereka lakukan, ya, berpaling dari mereka. Dan ini sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, jadi tidak semua ucapan-ucapan yang menyakitkan itu dijawab atau direspon. Ya, asalnya itu adalah kita berpaling, ya, kita jangan habiskan waktu kita untuk meladeni hal-hal yang tidak ada, ya, hal-hal yang tidak berkualitas. Ya. Dan di ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'rid 'anil jahilin. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, ketika hal itu menyangkut pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan tidak usah membela diri, cukup Allah yang mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, artinya selama kita meyakini bahwa yang kita lakukan itu adalah kebenaran, maka tidak perlu menghiraukan hinaan yang diberikan oleh orang lain. Toh yang kita cari itu kemuliaan di mata Allah, bukan kemuliaan di mata manusia. Jadi meskipun mereka mengatakan syair, majnun, apapun kata-kata buruk, predikat buruk yang mereka ucapkan, yang terpenting adalah apakah yang kita lakukan itu dinilai mulia oleh Allah atau tidak. Kalau Allah menilai itu mulia, itu adalah perintah Allah, maka itu sudah cukup untuk menjadi penguat bagi kita untuk tetap bertahan dan tidak perlu terlalu menyibukkan diri untuk memberikan pembelaan. Ya, dan itu kita bisa lihat di dalam sejarah Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para nabi-nabi sebelumnya. Ya, ketika celaan itu mengarah kepada pribadinya, seperti Nabi Musa dikatakan ucapannya tidak
lisannya tidak baik dan seterusnya, ya beliau tidak membela dirinya pada hal-hal yang seperti itu. Yang mereka bela itu adalah agamanya, ya, agama, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, itulah yang dibela. Adapun dirinya itu sudah selesai dengan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin 'azim wa dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Tetapi meskipun ini dua hal yang harus dimengerti, ya, bahwa fatawalla annum, berpaling, tetapi tidak berarti berpaling lantas dibiarkan mereka. Kita tetap diperintahkan untuk fadzakir, berikan peringatan. Fa inna dzikratan faul mu'minin, dan peringatan itu akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Ya, jadi peringatan tetap disampaikan, ya, ajakan tetap disampaikan, ya, karena pasti ada manfaatnya. Ya, manfaat paling minimalnya dari peringatan yang disampaikan itu adalah disebutkan di ayat yang lain, ma'dziratan ila rabbikum, ya, sebagai bentuk udzur kita di hadapan Allah. Ya, karena orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu di akhirat kelak nanti akan mencari alasan, ya, akan mencari alasan supaya mereka terhindar dari siksaan. Nah, di antara alasan yang mereka akan sampaikan, dulu fulan tidak memberitahu saya, dulu fulan tidak mengajari saya. Maka kita sampaikan supaya kita tidak dituntut oleh mereka, ya, jangan sampai di akhirat mereka menuntut kepada kita dengan mengatakan, dulu engkau tidak beritahu saya, padahal engkau mengetahuinya. Maka di dalam Al-Quran itu diceritakan, lima ta'idhuna qauman Allahu muhlikuhum, buat apa lagi engkau memberikan nasihat kepada orang yang sudah dekat akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu ma'dziratan ila rabbikum, mereka berkata bahwa peringatan ini disampaikan sebagai uzur di hadapan Allah, bahwa kita telah menyampaikannya sehingga mereka tidak bisa berhujjah, ya. Sehingga dengan ini, ya, peringatan tetap disampaikan, dan memang itulah batas tugas kita sebagai manusia, ya, hanya sebatas menyampaikan. Adapun hidayah mereka menerima atau tidak, itu murni adalah hak Allah Subhanahu wa taala, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah yang Maha mengetahui siapa yang layak untuk mendapatkan petunjuk darinya. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.